Pada 6 Agustus 1985, Ramirez berkendara ke Northridge ke rumah Chris Peterson, usia 30 tahun, dan istrinya Virginia Peterson, usia 27 tahun. Dia menyelinap ke kamar tidur dan menembak Virginia dengan pistol kaliber 25. Lalu menembak leher Chris yang berusaha lari. Chris melakukan perlawanan sambil menghindar dari 2 tembakan lagi sebelum Ramirez melarikan diri. Pasangan itu akhirnya selamat dari luka-luka mereka. Pada 8 Agustus 1985, Ramirez mengendarai mobil curian pergi ke Diamond Bar, California dan memilih rumah Sakina Abouad 27 tahun dan suaminya Elias Abouad 31 tahun. Sekitar jam 2.30 pagi, dia menembak Elias Abouad di kamar utama mereka. Dia lalu memperkosa Sakina secara brutal setelah terlebih dahulu menunjukkan lokasi harta mereka. Dia memaksanya bersumpah demi setan bahwa dia tidak akan berteriak. Ketika putra mereka berusia 3 tahun masuk ke kamar, Ramirez mengikatnya dan kembali memperkosa Sakina. Lalu dia pergi. Pada 18 Agustus 1985, Ramirez meninggalkan Los Angeles menuju San Francisco setelah media meliput kejahatannya. Dia masuk ke rumah Peter Pan usia 66 tahun dan istrinya Barbara Pan usia 62 tahun. Dia menembak dahi Peter Pan yang sedang tidur dengan pistol kaliber 25. Lalu memukuli dan melecehkan istrinya sebelum akhirnya menembak kepalanya. Dengan menggunakan lipstik, dia membuat pentagram dengan kalimat "Check the knife" di dinding kamar tidur. Di TKP, polisi menemukan jejak sepatu Kets Apia yang tidak umum pada saat itu, dan mereka langsung memeriksa pengiriman ke perusahaan sepatu Avia dan ternyata cocok dengan sepatu yang ada di TKP lain. Ramirez yang ternyata mengikuti perkembangan media kemudian membuang sepatunya dari jembatan Golden Gate malam itu. Pada 24 Agustus 1985, Ramirez melakukan perjalanan 122 km ke selatan Los Angeles dengan Toyota curian menuju Mission Viejo. Dia tiba di rumah James Romero berusia 45 tahun yang baru saja kembali dari liburan keluarga di pantai Rosarito di Meksiko. Putra mereka yang kebetulan masih bangun mendengar langkah Ramirez lalu mengintip dari kamar tidurnya. Setelah melihat Ramirez, dia kemudian pergi ke kamar orang tuanya dan membangunkan mereka. Karena hal itu, Ramirez kemudian lari. James kemudian berlari keluar mengejar Ramirez. Dia kemudian menandai warna mobil dan jenisnya, serta melihat sebagian plat mobilnya. James melaporkannya ke polisi dan mengira dia hanyalah seorang pencuri biasa. Setelah kejadian itu, Ramirez menerobos rumah Bill Karn, usia 30 tahun, dan tunangannya Ines Erickson, usia 29 tahun. Dia masuk ke kamar mereka lewat pintu belakang, lalu menembak kepala Bill Karn 3 kali saat dia terbangun dengan pistol kaliber 25. Dia kemudian mengatakan kepada Erickson bahwa dia adalah penguntit malam. Dia memaksanya bersumpah mencintai setan sambil meninjunya dan mengikatnya dengan dasi, lalu menyeretnya ke ruangan lain dan memperkosanya di sana. Dia kemudian menyuruhnya bersumpah demi setan bahwa dia sudah menunjukkan semua hartanya. Dia lalu melepaskan ikatan Erickson dan mengatakan padanya, "Beritahu pada mereka bahwa penguntit malam ada di sini."
Setelah Ramirez pergi, Erikson lalu meminta bantuan ke tetangganya. Suaminya selamat dari maut setelah dokter mengeluarkan 2 peluru dari kepalanya. Polisi akhirnya mendapatkan penjelasan rinci dari Erikson dan jejak kaki Ramirez dari rumah Romero, dan mereka menemukan Toyota curian yang ditinggalkan di Koreatown, Los Angeles. Polisi mendapatkan sidik jari Ramirez dari kaca spion mobil. Dari identifikasi, dipastikan pelakunya adalah Ramirez yang digambarkan sebagai gelandangan usia 25 tahun dari Texas yang ternyata mempunyai lembaran laporan panjang karena penangkapan atas pelanggaran lalu lintas dan obat-obatan terlarang. Hal ini dianggap sebagai keajaiban karena sistem yang dipakai mengidentifikasi dirinya baru saja dipasang, dan sistem tersebut hanya berisi sidik jari penjahat yang lahir setelah 1 Januari 1960, yaitu sebulan sebelum kelahiran Ramirez. Pada 29 Agustus 1985, aparat merilis foto Ramirez pada saat penangkapannya tahun 1984 atas pencurian mobil ke media massa. Pada konferensi pers, polisi mengatakan, "Kami tahu siapa Anda sekarang dan semua orang akan segera mengetahuinya. Tidak akan ada tempat bagi Anda untuk bersembunyi." Pada 30 Agustus, Ramirez naik bus menuju Tucson, Arizona untuk mengunjungi saudaranya. Namun mereka tidak bertemu karena dia tidak ada di rumah, tanpa mengetahui bahwa dia sudah menjadi topik berita di seluruh California. Pada pagi hari 31 Agustus 1985, dia kembali ke Los Angeles dan melewati polisi yang sedang berjaga di terminal bus. Mereka di sana ditempatkan untuk menangkap pembunuh yang kemungkinan melarikan diri. Karena tidak mengetahui hal itu, dia dengan santai berjalan menuju toko serba ada yang ada di Los Angeles Timur. Setelah memperhatikan sekelompok wanita Hispanik lanjut usia ketakutan, Ramirez kemudian melihat wajahnya di halaman depan surat kabar La Opinion. Dia lari dengan panik dan melintasi jalan tol Santa Ana dan mencoba membajak mobil yang tidak terkunci, namun ditarik warga yang marah. Dia lalu lari ke seberang jalan dan berusaha mengambil kunci mobil dari Angelina De La Rote. Akan tetapi suaminya yang melihatnya memukul kepala Ramirez dengan tiang pagar saat melakukan pengejaran. Sekelompok orang kemudian mengejar dan menahan serta memukuli Ramirez tanpa henti. Sekitar jam 8 pagi, polisi dipanggil dan mereka mengira ada perkelahian, namun mereka malah menemukan Ramirez yang sudah dipukuli oleh warga. Karena kerumunan semakin bertambah dan sulit untuk diatur, akhirnya Ramirez dibawa ke kantor polisi. Pada 22 Juli 1988, sidang pertama dilakukan. Ramirez mengangkat tangannya dengan gambar pentagram dan berteriak salam setan. Pada 3 Agustus 1988, Los Angeles Times melaporkan bahwa ada beberapa pegawai mendengar Ramirez berencana menembak jaksa dengan pistol yang hendak diselundupkan ke ruang sidang. Sehingga di pintu masuk sidang dipasang detektor logam dan dilakukan pemeriksaan intensif terhadap orang-orang yang masuk ke dalam. Tanggal 14 Agustus, sidang dihentikan ketika salah satu juri tidak datang dan ditemukan meninggal di apartemennya, yang membuat juri lain takut karena mengira Ramirez lah pelakunya. Namun ternyata diketahui bahwa dia ditembak oleh pacarnya yang kemudian bunuh diri dengan senjata yang sama di sebuah hotel. Namun hal itu tetap membuat juri pengganti
takut untuk kembali ke rumahnya. Pada 20 September 1989, Ramirez dinyatakan bersalah atas 43 dakwaan, 13 tuduhan pembunuhan, 5 percobaan pembunuhan, 11 penyerangan seksual, dan 14 perampokan. Pada 7 November 1989, dia dijatuhi hukuman mati. Polisi juga menduga Ramirez membunuh Patty Flem Higgins berusia 32 tahun di Arcadia pada 27 Juni 1985. Kejadian itu diketahui sekitar tanggal 2 Juli setelah dia tidak masuk kerja. Berdasarkan penyelidikan, dia disodomi, dicekik, dan lehernya digorok. Namun dakwaan dibatalkan karena kurangnya bukti fisik nyata. Dia juga diduga merupakan tersangka pembunuhan ganda di San Francisco terhadap Christina Caldwell, usia 58 tahun, dan Mary Caldwell, usia 70 tahun. Mereka ditikam hingga tewas di apartemen mereka pada 20 Februari 1985. Dan saat di penjara, dia membual ke petugas penjaga dan narapidana lain bahwa dia telah membunuh lebih dari 20 orang. Pada saat persidangan, Ramirez mempunyai penggemar yang selalu menulis surat untuknya dan mengunjunginya sejak 1985. Doreen Lioy mengiriminya hampir 75 surat selama penahanannya, dan pada tahun 1988 Ramirez melamarnya dan menikah pada 3 Oktober 1996 di San Quentin State di California. Doreen berkata bahwa dia berencana akan mengakhiri hidupnya setelah Ramirez dieksekusi. Namun Doreen akhirnya memutuskan hubungannya dengan Ramirez setelah pada tahun 2009 DNA-nya dikonfirmasi cocok dengan korban perkosaan dan pembunuhan seorang anak perempuan bernama Mei Leung berusia 9 tahun. Ramirez membunuhnya pada 10 April 1984 di ruang bawah tanah apartemennya. Ramirez menghampiri Mei dan saudaranya yang berusia 8 tahun yang sedang mencari uangnya yang hilang. Ramirez diduga memukul, mencekik, memperkosa lalu menikamnya sampai mati dengan pisau lipat, kemudian menggantung tubuhnya setengah telanjang di pipa. Masa kecil Ramirez dianggap mempengaruhi kejahatannya karena sering dianiaya oleh ayahnya. Psikiater menggambarkan Ramirez sebagai psikopat buatan, bukan psikopat lahir. Hal itu juga mungkin dipengaruhi masa kecilnya, di mana sebelum usia 6 tahun dia pingsan dan hampir mati beberapa kali, yang kemudian mengembangkan epilepsi lobus temporal, agresivitas, dan hiperseksualitas. Pada 7 Agustus 2006, Ramirez mengajukan banding pertamanya, namun tidak berhasil dan malah menguatkan hukuman matinya. Ramirez mempunyai permohonan banding yang tertunda hingga kematiannya. Dia meninggal akibat komplikasi sekunder limfoma sel B dan dampak penyalahgunaan zat kronis serta infeksi virus hepatitis C kronis di Rumah Sakit Umum Marin di Greenbrae, California pada 7 Juni 2013, meninggalkan tunangannya, seorang penulis berusia 23 tahun. Sekian dan terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa like dan subscribe.